Saya Stephanie Ginting, debat ketiga Pilpres kemarin ini menjadi perbincangan hangat lagi. Salah satu subtemanya adalah pertahanan yang kemudian menjadi sorotan masyarakat. Kita akan bahas bersama Pak Wiranto, sudah bersama dengan saya. Apa kabar Pak Wiranto? Baik, ya Stephanie. Sehat ya Pak? Sehat-sehat. Pak Wiranto sebagai mantan Panglima ABRI, mantan Menhankam dan mantan Menko Polhukam, ini paripurna sekali untuk kemudian saya tanya pandangan terkait dengan debat kemarin hari Minggu yang salah satu subtemanya adalah pertahanan. Bagaimana perspektif Pak Wiranto? Saya juga melihat itu. Gimana Pak perspektif Pak Wiranto? Apa? Perspektif Pak Wiranto melihat debat kemarin. Ya, debat itu sebenarnya kan kita tujukan untuk hal-hal yang positif ya, untuk memahami kedalaman para calon presiden tentang kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah pertahanan keamanan negara. Sehingga ya sebenarnya apa yang dibincangkan harus pada wilayah itu. Jangan sampai kita keluar sehingga menjadi tidak fokus ya terhadap apa yang ingin diketahui publik ya, terhadap kebijakan-kebijakan calon presiden, pemahaman calon presiden, dan apa yang akan dilakukan calon presiden tentang masalah pertahanan dengan keamanan negara. Ya, begitu. Salah satu isu yang mengemukakan Pak Wiranto adalah benarkah bahwa memang informasi-informasi soal pertahanan termasuk kekuatan alutsista kita itu tidak bisa dibuka kepada publik seluruhnya dalam rangka untuk keterbukaan informasi publik karena menjadi rahasia negara, Pak Wiranto? Iya, itu pun sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, Pak Jokowi juga sudah mengatakan hal itu ya. Tidak semua data-data tentang pertahanan dan keamanan negara itu dapat dibuka kepada publik ya. Dan itu pernyataan yang sangat benar ya, karena didukung oleh satu undang-undang, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Memang sudah membatasi ya, penjelasan ke publik itu ya disampaikan secara meluas kecuali kan gitu kan. Mungkin nanti silakan dibacakan gitu. Kecuali masalah-masalah pertahanan dan keamanan yang merupakan rahasia negara. Tidak boleh memang ya dibuka kepada umum seluas-luasnya, nggak bisa. Jadi betul bahwa ya tidak semua data, kebijakan, strategi, masalah pertahanan keamanan itu bisa disampaikan ke publik seluas-luasnya, nggak bisa. Ya. Jadi kalau mengacu pada undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik tadi, Pak Wiranto, jadi siapa yang salah? Yang bertanya dan meminta untuk data-data pertahanan kita dibuka secara gamblang atau yang menolak demi menjaga kerahasiaan negara kita? Ya, yang menolak itu memang berhak menolak karena dia paham tentang undang-undang itu. Sedang yang bertanya tentunya tidak perlu ditanyakan karena memang ada pembatasan undang-undang yang memang tidak dibenarkan ya untuk membeberkan strategi pertahanan, data-data pertahanan kepada publik. Dan itu tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Ya. Oke. Jadi untuk bisa menjadi gambaran bagi masyarakat pemirsa di TV juga, sebenarnya kalau kita mengacu kepada negara-negara lain, Pak Wiranto, ini lumrahkah bahwa hal-hal terkait pertahanan kita memang tidak bisa dibuka secara gamblang kepada publik? Ya, kita tentu harus memahami dulu ya, kita berangkat dari apa itu namanya pertahanan dan keamanan negara ya. Itu kan dimulai dari adanya satu ancaman-ancaman terhadap satu negara. Ancaman yang bisa berupa militer ataupun saat ini tidak hanya ancaman militer, tetapi ancaman-ancaman yang lebih multidimensional. Multidimensional artinya apa? Dalam perang modern itu tidak hanya ya, menyangkut masalah pertempuran bersenjata, peperangan bersenjata, menyangkut alutsista, menyangkut kekuatan-kekuatan angkatan darat, laut dan udara, bukan. Karena kita menghadapi satu perang yang lebih lebar, ya, cakupannya lebih luas. Misalnya saja sekarang ada perang dagang, ada perang ekonomi, perang yang menyangkut masalah kedaulatan negara, tetapi sudah dimodifikasi menjadi pencurian-pencurian kekayaan negara. Ya. Ada lagi satu perang yang lebih rumit lagi yang dinamakan proxy war. Ya. Sehingga pada saat kita berbicara keamanan negara, kita jangan kemudian terjebak kepada seakan-akan
kita bicara perang itu bicara perang militer, bicara alutsista. Tidak seperti itu. Karena sejatinya ya, walaupun kita tahu bahwa antar negara itu selalu ada namanya konsep persahabatan antar negara, ada konsep kerjasama antar negara, bahkan ada kerjasama bilateral, multilateral, ya, ada OPEC, ada APEC, ada ASEAN. Itu semuanya kan kerjasama yang secara formal itu kan adanya satu persahabatan antar negara. Tapi ingat, ya, Presiden pun pernah mengatakan secara esensial itu ada satu persaingan yang luar biasa, saling menjatuhkan, ya, bahkan saling mengancam dengan cara-cara yang tidak terlihat, ya, proxy war. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian menghadapi hal semacam itu, ya, kita buka-bukaan data, kita membincangkan strategi kita menghadapi itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ya, kita menjadi lemah, menjadi telanjang, ya. Nggak mungkin itu. Ya. Jadi debat capres ini juga bisa jadi dilihat oleh negara-negara lain dengan kepentingan nasional mereka masing-masing, Ya, dan pasti. ada risikonya untuk negara. Ya pasti, ya. Pasti mereka akan memperhatikan betul jalannya debat calon presiden ini. Dan pada saat kita dipaksakan membuka rahasia data-data pertahanan kita, ya kita namanya bodoh, ya. Membicarakan sesuatu strategi, kebijakan yang menyangkut kekuatan kita, yang menyangkut cara kita menghadapi ancaman, tapi kita buka. Itu kan kita bodoh namanya kan. Oleh karena itu benar bahwa Presiden pun mengatakan bahwa tidak semua, ya, data-data strategi kebijakan tentang pertahanan keamanan negara itu, ya, dibuka di muka umum. Ya. Capres Prabowo juga mengatakan Kemenhan itu tidak tertutup karena juga sudah dibuka sebenarnya setengah terbuka di DPR. Ini menurut Pak Wirianto memang forum yang tepat dibandingkan forum lain. Iya, kalau DPR yang harus tahu, ya, karena DPR itu memang partner dari eksekutif untuk membincangkan kebijakan negara. Ya. Dia juga mempunyai porsi untuk menyetujui berbagai program-program nasional, termasuk yang menyangkut pertahanan keamanan negara. Maka sebenarnya saya juga pernah melihat Pak Prabowo juga sebagai Menhan, ya, itu melaksanakan acara dengar pendapat dengan DPR, dan di sana sudah, ya, setengah dibuka sebenarnya. Tapi pada saat anggota DPR ingin mendesak lagi, ya, untuk lebih detail lagi, menjelaskan secara terperinci kekuatan kita berapa, senjata kita miliki berapa, anggaran detailnya bagaimana, memang Pak Prabowo kan menolak. Karena Pak Prabowo benar bahwa undang-undang nggak boleh, ya, untuk membuka secara menyeluruh, ya, hal-hal yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Ya. Dan DPR Komisi 1 yang menjadi mitra Kemenhan juga adalah wakil rakyat, begitu ya, mewakili masyarakat Indonesia. Justru karena dia wakil rakyat, dia boleh bertanya, tapi pada batas tertentu, ya, tatkala dengar pendapat itu diliput oleh wartawan, disiarkan secara umum meluas, boleh dibuka sebagian. Tapi begitu ingin yang lebih detail, ingin lebih spesifik lagi, maka Pak Prabowo minta kita tertutup. Benar itu benar. Apalagi dalam debat, ya, yang disaksikan jutaan manusia tidak hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri pun memperhatikan itu. Ya, nggak mungkin, ya, beliau menjawab secara lugas, secara detail, kebijakan, strategi, kemampuan, data-data tentang pertahanan keamanan negara. Karena soal keterbukaan data ini kan dibahas berkali-kali dalam debat Pak Wirianto, bahkan sampai membuat ada paslon yang memberikan penilaian terhadap Menteri Pertahanan saat ini, dan nilainya sangat kecil saat itu. Anda melihat gimana, Pak Wirianto? Ya, ini juga, ya, cukup mengejutkan, ya, tatkala dalam perdebatan dua paslon yang lain, ya, paslon nomor 1 dan nomor 3 sepakat untuk atau berkolaborasi untuk menilai paslon yang kedua, kan. Ini sebenarnya tidak tepat, ya, karena apa? Ya, kinerja seorang menteri, dalam hal ini Menteri Pertahanan, itu menurut saya yang bisa menilai adalah yang mengangkat menteri itu, yakni Presiden, ya. Presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat seorang Menteri Pertahanan. Kinerjanya yang menilai Presiden. Kalau jelek ganti aja.
Yang pertama. Yang kedua juga mitra dari Kementerian Pertahanan ya, di DPR juga berhak menilai. Kan dia mitra bersama-sama dengan kementerian terkait ya melaksanakan misi kerakyatannya. Jadi dia boleh menilai. Atau juga lembaga-lembaga publik ya yang mempunyai satu katakanlah pengakuan ya untuk bisa memberikan pilihan, boleh, silahkan. Tapi dalam debat lawan politik ya menilai lawannya ini tidak fair. Ya, tentu ya nggak mungkin bagus, nggak mungkin ya. Mana ada nilai lawannya bagus, nggak mungkin lah ya. Sehingga muncullah nilai 5, 11 dari 100. Saya kira itu tidak layak ya untuk kemudian dikemukakan dalam satu debat publik ya. Apalagi dalam forum seperti itu ya. Pak Wiranto, seperti yang tadi udah Pak Wiranto juga singgung beberapa kali, Presiden akhirnya juga menyampaikan soal pentingnya menjaga data dan informasi soal pertahanan. Tapi sebagian kalangan kemudian menilai bahwa Presiden seharusnya tidak perlu berkomentar. Kita tahu Presiden adalah pemegang kekuasaan Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga kalau kita lihat Undang-Undang Pertahanan kan juga Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia ya Pak Wiranto ya. Pak Wiranto melihatnya gimana? Ya justru karena Presiden itu Panglima tertinggi, nggak usah mengingatkan ya, beliau bukan campur tangan, bukan cawe-cawe. Hati-hati ya, saya Panglima tertinggi ya, saya memperingatkan supaya hal-hal yang menyangkut pertahanan keamanan negara itu jangan kemudian seenaknya ya, dibincangkan tanpa kita mengindahkan undang-undang yang ada. Ya. Presiden paham ada undang-undang yang sudah mengatur tentang kebebasan menyampaikan satu penjelasan keterangan di muka umum tentang tentang pertahanan keamanan negara. Beliau paham. Maka beliau mengingatkan, beliau boleh. Maka kalau ada orang mengatakan, wah Presiden juga cawe-cawe, enggak cawe-cawe. Presiden mengingatkan. Ya hati-hati, jangan itu. Makanya kemudian beliau mengatakan, coba cari format lain yang tidak sampai kemudian kita membocorkan, bahkan mengumumkan strategi kita tentang pertahanan negara. Ya bagaimana mungkin kita mempunyai suatu katakanlah strategi yang handal, strategi yang betul-betul sudah kita pikirkan masak-masak untuk mencegah serangan-serangan lawan. Tapi kita buka dulu, ini loh, aku nanti kalau kamu datang itu, ya, saya akan begini, saya akan perkuat ini. Apalagi dikatakan pesawat terbang saya tinggal sekian yang bisa terbang, masuk begitu? ya nggak mungkin dong. Jadi Presiden betul saya ya mengingatkan seperti itu. Dan itu juga di negara-negara lain itu juga lumrah gitu ya? Ya sama aja lah ya, sama. Semuanya juga sama ya, konsepnya sama. Nggak mungkin membocorkan strategi kita, membocorkan data-datanya secara real. Kalaupun datanya diungkapkan paling-paling data palsu aja. Demi keamanan negara, bangsa dan negara. Iya. Baik, terima kasih Pak Wiranto sama-sama. atas waktunya sudah memberikan perspektif bagi kita, pandangan yang tepat ya untuk kemudian kepentingan keamanan negara itu di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok yang harus kita jaga demi bangsa dan negara kita. Saya Samari Ginting, terima kasih Anda sudah menonton. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak.